Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan daripada Tuhan. Judul renungan pada saat hari ini ialah mendengarkan suara Tuhan yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-5. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan. Ayat yang kelima ini ialah perkataan dari malaikat Tuhan kepada istri dari Manoah. Sebelum kita membahas mengenai ayat ini, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, dikatakan orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Akibat dosa dan pemberontakan bangsa Israel, Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Tentunya Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, Allah tidak bermaksud untuk membiarkan mereka begitu saja, untuk membiarkan bangsa Israel terus berada dalam kendali orang Filistin selamanya. Melainkan karena kasih-Nya yang besar, Allah sendirilah yang berinisiatif bertindak untuk menyelamatkan bangsa Israel, menyelamatkan setiap umat-umatnya. Israel dibebaskan dari belenggu Filistin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, diperlukan seorang untuk dapat melakukan tugas penyelamatan itu. Seperti di dalam ayat pokok kita, ayat yang kelima tadi, di mana Allah sendirilah yang memakai keluarga Manoah untuk melakukan tugas penyelamatan itu melalui anak dari Manoah. Malaikat Tuhan adalah Allah itu sendiri yang menampakkan dirinya langsung dan berfirman kepada mereka. Dan kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara dari apa yang dilakukan Manoah dan istrinya ketika mereka mendengarkan suara Tuhan. Atau kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ini digunakan kata Tuhan berfirman kepada mereka. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, mereka menaruh perhatian dan percaya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh, secara manusia memang tidak mungkin, tidak masuk akal ketika seorang yang mandul tiba-tiba dikabarkan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Namun hal yang luar biasa Bapak Ibu, istri Manoah menaruh perhatian atas apa yang malaikat Tuhan katakan kepadanya. Ia menceritakan kepada Manoah dan mereka percaya akan hal itu. Terlihat dari tindakan-tindakan mereka. Dalam kehidupan kita pun demikian Bapak Ibu. Cara kerja Tuhan tidak dapat terselami oleh pikiran manusia. Namun marilah belajar bersama-sama, dengarkan dengan baik apa yang Tuhan katakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan percaya untuk apa yang Tuhan firmankan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan memang untuk mendengarkan suaranya saat ini tidak sama seperti pada waktu dulu. Bagaimana Tuhan bisa menampakkan dirinya langsung kepada umat-umatnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita pun saat ini dapat tetap mendengarkan suara Tuhan. Lewat apa? Lewat setiap hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Lewat setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Bahkan lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Bahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Karena setiap hamba-hamba Tuhan ialah alat yang dipakai Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan, menyampaikan setiap pesan-pesan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menerima dengan percaya penuh kepada Tuhan setiap firman-firman-Nya yang datang di dalam setiap kehidupan kita.
Itu sebabnya pentingnya menaruh perhatian atas apa yang Tuhan firmankan dalam setiap kehidupan kita dan percaya sungguh kepadanya. Selain itu kita juga belajar dari apa yang dilakukan Manoah dan istrinya. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-8, yaitu mereka bertanya kepada Tuhan. Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-8. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa hati, pikiran, bahkan perasaan manusia tidak sanggup memahami begitu besar rencana Allah. Namun tindakan baik yang Manoah lakukan, yaitu ia bertanya kepada Tuhan tentang berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan tersebut, dengan memohon dan meminta petunjuk untuk apa yang ia harus lakukan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tindakan ini juga harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Sikap yang bertanya kepada Tuhan ini juga harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, terkadang kita hanya mendengar suara hati kita, bukan suara Tuhan. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Itu sebabnya kita perlu meminta konfirmasi lagi kepada Tuhan, bertanya lagi kepada Tuhan, memohon untuk supaya kita dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dan meminta petunjuk-petunjuk Tuhan agar kita melakukan sesuai dengan kehendak-kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ini sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika kita bertanya kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, meminta petunjuk-petunjuk yang daripada Tuhan, Tuhan akan membuat kita mengerti sehingga kita dapat mampu berjalan di dalam kebenaran-kebenarannya Tuhan sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang juga kita belajari dari Manoah dan istrinya, yaitu mereka taat untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Ketika mereka menaruh perhatian penuh akan apa yang malaikat Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri katakan kepada setiap kehidupan mereka, mereka percaya akan hal itu. Mereka meminta petunjuk Tuhan. Dan hal yang selanjutnya yang mereka lakukan ialah mereka taat akan setiap yang diperintahkan Tuhan, sampai pada akhirnya dalam ayat yang ke-24 dijelaskan bahwa istri Manoah itu melahirkan seorang anak laki-laki dan Tuhan memberkati anak tersebut. Dari sini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan bahwa taat melakukan perintahnya itu merupakan kunci kita untuk dapat menerima janji-janji Tuhan. Karena tidak bisa kalau kita hanya sekedar menaruh perhatian, lalu kita percaya, lalu kita meminta petunjuk Tuhan, lalu kita tidak melakukan apapun. Tidak bisa sampai situ saja. Kita harus taat melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada setiap kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, marilah belajar dari Manoah dan istrinya dalam mendengarkan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan mereka, untuk mendengarkan setiap suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Belajarlah untuk peka terhadap suara Tuhan, apa yang Ia firmankan di dalam setiap kehidupan kita. Percayalah hal itu, taruh perhatian penuh akan hal itu, dan selalu meminta petunjuk-petunjuk yang daripada Tuhan untuk apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan yang utama, tetaplah taat kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Ia firmankan sampai kita melihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya kena percaya Allah Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang datang di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan tutup firman Tuhan dengan sama-sama kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar, Engkau melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk peka terhadap suara-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk ikut apa yang menjadi perintah-perintah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau percaya penuh kepada Tuhan. Kami mau terus meminta petunjuk-petunjuk yang daripada Tuhan. Bahkan kami mau selalu untuk taat melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam setiap kehidupan kami. Kami terbatas Tuhan, namun kami percaya Allah Roh Kudus yang akan menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang telah mengasihi keluarga GPDI El Shaddai Magelang dan yang telah mengutus anak-Mu sebagai pendamaian bagi dosa-dosa keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kami menyatakan setiap ucapan syukur kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.